Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Khalil, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 29, Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resume agenda 1 modul 3 mengenai kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat kegiatan resmi. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, serta ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS adalah kemampuan CPNS dalam memahami konsep disertai latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Bentuk kesiapsiagaan dimaksud yaitu memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam kegiatan keprotokolan seperti pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Selanjutnya, pembinaan pola hidup sehat, ketangkasan fisik dan mental sesuai ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab PNS. Dan yang terakhir, pembinaan wawasan kebangsaan, analisis strategi dan intelijen dasar untuk mengatasi masalah birokrasi internal maupun eksternal. Nilai-nilai dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. 6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. 7. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. 10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kemampuan awal bela negara. 1. Kesehatan jasmani dan mental. 2. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. 3. Etika, etiket, dan moral. 4. Kearifan lokal. Kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk berfungsi secara efisien
tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, yang merupakan syarat utama untuk disebut sehat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan fisik yang prima sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja dan menjaga daya tahan tubuh. Sedangkan kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik atau cenderung ke emosi dan sistem korteks prefrontalis atau cenderung rasional yang tepat. Sayangnya, kemajuan teknologi dan gaya hidup modern yang cenderung kurang bergerak dikombinasikan dengan pola hidup yang tidak sehat dapat memicu berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan hipertensi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan aktivitas fisik selama minimal 30 menit setiap hari secara rutin untuk menjaga kesehatan jasmani dan mental yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani dan mental adalah dua hal yang saling berkaitan dan penting untuk dimiliki bagi setiap individu, khususnya bagi seorang pegawai negeri sipil. Kesiapsiagaan jasmani mengacu pada kemampuan fisik untuk melaksanakan tugas secara efisien tanpa mengalami kelelahan berlebihan atau cedera, yang dapat dijaga melalui pola hidup sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kesiapsiagaan mental merupakan kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses penyesuaian diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mentalnya. Dengan kesiapsiagaan mental, maka kita akan terhindar dari gangguan jiwa, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dan memiliki kesanggupan untuk menghadapi masalah yang biasa terjadi. Dengan memiliki kedua kesiapsiagaan ini, maka PNS akan dapat bekerja dengan optimal, baik secara fisik maupun mental. Etika, etiket, dan moral. Etika, etiket, dan moral adalah tiga konsep yang berkaitan dengan perilaku manusia, tetapi memiliki makna yang berbeda. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral. Secara sederhana, etika adalah aturan atau prinsip yang membimbing perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain, baik secara individu maupun organisasi. Etiket adalah aturan, norma, atau kebiasaan sopan santun yang mengatur perilaku seseorang dalam berbagai situasi sosial, termasuk cara berbicara, berpakaian, makan, dan berinteraksi dengan orang lain. Etiket membantu menciptakan hubungan baik dan saling menghormati dalam masyarakat. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan, sikap, dan kewajiban yang dianut oleh individu atau masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, etika, etiket, dan moral sangat saling berkaitan. Etika memberikan dasar filosofis untuk menilai baik dan buruk. Etiket membantu kita berperilaku sopan dalam situasi sosial, dan moral membimbing kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan ditemukan melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya
dan keadaan alam suatu tempat. Kearifan lokal memiliki fungsi penting, terutama menjadi pedoman dalam kehidupan agar masyarakat dapat bertahan hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Tata tempat kegiatan resmi. Tata tempat adalah suatu aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Lazimnya, orang yang mendapat hak untuk didahulukan dalam urutan ialah seseorang karena jabatan atau pangkatnya. Tata tempat pada posisi berdiri. Sesuai gambar, orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang memiliki jabatan paling tinggi. Yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Dalam posisi duduk, jika duduk menghadap meja, posisi yang paling utama adalah yang menghadap pintu keluar, dan semakin dekat dengan pintu keluar, semakin rendah prioritasnya. Dalam keadaan tatap muka, orang dengan posisi paling tinggi atau utama duduk di tengah atau paling kanan. Urutan berikutnya ditempatkan di sebelah kanan orang utama, kemudian sebelah kiri, dan seterusnya secara bergantian. Jika jumlah orang genap, urutan genap biasanya ditempatkan di sebelah kiri orang utama. Jika ganjil, urutan ganjil berada di sebelah kiri. Demikian penjelasan saya mengenai resume agenda 1 modul 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.